bahwasanya meminta untuk diruqyah adalah perkara yang mubah, perkara yang boleh minta untuk diruqyah, tapi mengeluarkan seorang dari 70.000 golongan. Karena 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab ini adalah golongan spesial. Sudah pernah kita jelaskan kemarin, dia bukan hanya meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun dia tinggalkan. Dia bukan hanya melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah-sunnah pun dia tinggalkan. Minta ruqyah makruh, dia boleh, itu makruh, tapi tidak haram. Ya. Tetapi seorang kalau ingin termasuk 70.000 golongan, maka jangan dia minta ruqyah kepada orang lain. Ya. Adapun kalau meruqyah orang atau ada orang datang nawari untuk ruqyah, maka enggak apa-apa. Yang makruh kalau minta. Kalau kita meruqyah orang enggak apa-apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al, halaman 81. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah, ya. Karena tatkala ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, arqi, ya Rasulullah, bolehkah saya meruqyah?" Kata Nabi, barang siapa yang mampu beri manfaat kepada saudaranya, lakukan. Ini berarti pengobatan. Dokter kalau ikhlas dapat pahala banyak, orang yang meruqyah juga kalau ikhlas dapat pahala banyak karena dia mengobati. Ruqyah adalah bagian dari apa? Pengobatan. Apalagi orang terkena sihir. Ya Allah, sihir itu kurang ajar benar. Saya punya teman sekarang ada istrinya sakit-sakitan. Ya, dia mencurigai pembantunya. Karena pembantunya ngancam sebelum pergi. Sekarang jadi kurus kering. Makanya memang benar penyihir itu dibunuh harusnya apa? Haddus sahir darbatun bisayf, ya. Apa hukuman bagi penyihir adalah dipenggal, harusnya dipenggal. Karena bikin gelisah banyak orang. Ya. Orang disantet, orang ini terpisah antara suami dan istri, ribut antara kakak dan adik, antara anak dengan orang tua gara-gara apa? Sihir. Ya. Maka kalau kita bisa membantu orang yang tersihir tersebut, kita ruqyah, maka baik. Kita menyelamatkan dia, menyelamatkan kehidupannya, membuat dia bahagia kembali. Tadinya sedih, tadinya sakit dan macam-macamnya. Ya. Tidak mengapa kalau kita meruqyah atau ada orang datang menawarkan untuk meruqyah kita, tidak jadi masalah. Yang makruh adalah kalau kita minta apa? Ruqyah. Kenapa kalau kita minta ruqyah seakan-akan kita meminta, seakan-akan hati kita terkait bahwasanya yang menyembuhkan orang ini. Maka kita berusaha tidak minta untuk diruqyah. Tetapi para ulama mengatakan seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Kalau dalam kondisi terdesak, maka tidak mengapa dia minta ruqyah. Lihat perkataan Syekh bin Baz halaman 83, saya nukilkan. Walakinil istirqa la yamna'u kaunahu minal sab'in wal istirqa talabu ruqyah. Akan tapi meminta ruqyah tidak menghalangi seorang termasuk dari 70.000 orang. Wal istirqa talabu ruqyah, istirqa adalah minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's. Kalau ada keperluan mengharuskan kita minta ruqyah tidak mengapa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Nabi pernah nyuruh Aisyah untuk minta ruqyah. Dan Nabi tidak mungkin menyuruh Aisyah keluar dari 70.000 golongan. Dan Aisyah sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amara ummu auladi Ja'far, yaitu dan Nabi juga pernah menyuruh ibunya anak-anaknya Ja'far, yaitu sahabiyah Asma binti Umais radhiyallahu anha, untuk meminta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya Ja'far, karena Ja'far setelah meninggal, Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah, anak-anaknya kurus-kurus. Nabi lihat ini kenapa anaknya kurus-kurus? Coba diruqyah, suruh minta ruqyah. Nabi suruh dia minta apa? Suruh ibunya untuk minta ruqyah. Berarti dalam kondisi terdesak kita boleh, enggak jadi masalah. Hukum asalnya minta ruqyah makruh dan bisa mengeluarkan orang dari 70.000 golongan. Tapi kalau dalam kondisi terdesak boleh. Karena Nabi pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa? Ruqyah, pernah menyuruh Asma binti Umais juga minta ruqyah. Sama seperti hukum asalnya kita minta bantuan orang juga makruh, enggak boleh. Asalnya kita kerjakan sendiri, jangan minta sedikit-sedikit minta bantuan sama orang. Minta makan sama orang enggak, tapi kalau dalam kondisi terdesak tidak ada makanan sama sekali, dalam kondisi kita susah, maka kita boleh minta bantuan sama orang, bahkan minta boleh. Karena dalam kondisi apa? Terdesak. Seperti waktu ada wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian minta makan. Aisyah melihat rumahnya tidak ada apa-apa, cuma satu butir korma, maka Aisyah kasih sebutir korma tersebut kepada wanita ini. Dia minta, kenapa? Dia kelaparan. Lantas dia membelah korma tersebut, diberikan kepada dua putrinya. Maka Nabi memuji wanita ini. Nabi menyatakan orang seperti ini bisa masuk surga. Kenapa? Karena sabar merawat kedua putrinya. Nabi tidak mencela. Kenapa dia minta-minta? Karena memang dalam kondisi apa? Terdesak. Paham? Jadi kita bukan kebiasaan kita minta-minta tolong. Tidak boleh. Seorang berusaha jalanin sendiri. Ya. Seorang berusaha jalanin sendiri. Ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kalau dia memang tidak bisa, sesekali dia minta tolong tidak jadi
masalah. Sama, bukan kebiasaan kita minta diruqyah, tapi dalam kondisi terdesak seorang boleh minta ruqyah. Ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan pendapat sebagian ulama. Yang lebih utama kita tidak minta ruqyah sama sekali, ya.